Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah sampai di IKN, titik 0 IKN. Kebetulan kita tidak bisa masuk ke dalam sana karena lagi ada proses pembangunan katanya. Teman-teman, kita akan coba melakukan perjalanan dari kota Samarinda menuju kota Pontianak melewati jalur IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, kita akan mulai perjalanan ini dari kota Samarinda terlebih dahulu untuk melewati beberapa kota kabupaten yang ada di Kalimantan. Kota Samarinda merupakan kota sekaligus ibu kota provinsi dari Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini juga merupakan salah satu kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan dan berjarak sekitar 113 km dari ibu kota Nusantara yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangan yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran, yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se-Kalimantan Timur. Oke, ternyata sampai sini kita kena hujan lebat. Dari tadi kita nunggukan hujan belum reda-reda, dan ini sedikit sudah mulai reda meskipun masih rintik hujan. Kita lanjut jalan lagi. Bismillah. Oke, di depan ini ada timpang, berarti kita udah meninggalkan kota Samarinda. Oke, kita berhenti dulu di sini, kita sarapan. Ya, sarapan, siapa tahu udah buka di sini. Kita nanya dulu. Ibu udah buka, Bu? Ya. Udah bisa makan? Iya, nggak pernah tutup 24 jam. Oh, 24 jam. Iya. Yeah. Oke. Oke, ini kita udah selesai makan, jadi kita mau lanjut jalan lagi meskipun masih gerimis. Tapi kalau ditunggu juga kayaknya nggak bakalan reda-reda, karena memang keseluruhan ini sampai Balikpapan pun kayaknya hujan semua. Ini kalau dilihat dari langitnya memang gelap semua. Oke teman-teman, kita udah sampai di KM 38 Sambuja, dan ini jalan kalau misalkan kita lurus terus nanti bisa tembus sampai ke Balikpapan. Oke, ini kita udah sampai mendekati persimpangan menuju ke IKN. Di depan kita ada tulisan rumah makan Simpang Tigo IKN. Jadi memang benar di sini udah dekat dengan simpang menuju IKN. Yang depan sini ada jalan lurus terus itu sampai ke Balikpapan. Nah, ini ada mobil, ini keluar dari jalan atau jalur menuju ke IKN. Oke, kita istirahat dulu di sini. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Jadi perjalanan saya dari Samarinda untuk sampai sini menempuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan ini nanti dari sini, simpang sini menuju ke IKN itu masih butuh waktu sekitar 1 jaman lagi. Jadi perjalanan kalau dihitung, misalkan jalannya lancar begitu, dari Samarinda menuju ke IKN itu butuh waktu sekitar 2,5 jam.
Tapi tadi saya nanya-nanya sama bapak tadi yang di warung kopi, katanya kalau misalkan musim hujan kayak gini nih biasanya akan sering terjadi kemacetan, yaitu truk-truk besar pengangkut material itu biasanya akan pelan berjalannya dan itu membuat kemacetan. Nah, kita langsung jalan dari mana Samarinda sampai sini. Saya rasakan belum ada hujannya, jadi sampai sini masih juga ada rintik-rintik hujan. Oke, ini kita ke kanan. Nah, itu kalau lurus terus nanti masuk ke kota Balikpapan. Ini lewat jalur IKN, jalan ini yang menuju ke IKN. Jadi ini kalau nggak salah ada keterkaitannya dengan dibangunnya IKN. Nantinya persemaian yang ada di sini ini nantinya bakal dijadikan sebagai tanaman atau penghijauan bukit-bukit yang ada di sekitaran IKN. Bendungan Sepaku Semoy, ini arahnya ke sana. Ini ada Sinar Jaya yang udah beroperasi di sekitaran IKN. Oke teman-teman, ini kalau kita tampak dari dekat kurang lebih semacam ini pembangunan IKN. Termasuknya posisi titik nol yang jadi tempat tujuan wisata itulah ya. Cuman untuk sekarang ini nggak bisa masuk sana. Oke. Nanti mall sampainya itu titik nol nanti. Oh gitu. Ini apa yang di depan ini katanya dibangun apa? Di mall katanya. Oh mall katanya. Ini kita udah sampai di IKN, titik nol IKN. Kebetulan kita tidak bisa masuk ke dalam sana karena lagi ada proses pembangunan katanya. Tapi sekitar 6 bulan yang lalu saya masih bisa masuk ke dalam sana. Petugas tadi melarang untuk masuk ke sana, dan di sini ada banyak larangan termasuk menerbangkan drone, kemudian mengambil dari kamera, segalanya masih banyak larangan. Nah, saya dari sini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Pontianak rencananya, insya Allah mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi saya mulai dari titik nol IKN. Ini pengumuman penutupan area titik nol. Sementara ini ditutup untuk titik nolnya. Jadi biasanya untuk warga ataupun pengunjung itu untuk datang ke sini, ke daerah IKN itu biasanya menuju ke titik nol itu. Oke, kita mau lanjut jalan. Perjalanan kurang lebih 4 atau 5 hari. Oke, yang kita lewati ini, yang kita lalui ini nantinya bakal menjadi salah satu pusat jalanan yang ada di ibu kota Indonesia, tepatnya namanya ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kita bisa merasakan awal pembangunan kurang lebih semacam ini, dan pastinya nanti setelah jadi ini akan menjadi tempat yang paling sibuk, paling penting di area sekitaran ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Penajam. Ini simpang ke kiri ke Penajam, ke kanan ke Tanah Grogol. Oke, kita ke kanan. Jadi dari sini nanti kita mengarah ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
apa? Babulu kah di sini? Longkali. Longkali. Maksimal 50 ya Bang ya? Maksimal 50. Tapi syaratnya harus STNK. STNK kalau tangki depan. Kalau tangki depan, kalau tangki belakang enggak perlu. Ya, masih aman. Ada barcode-nya langsung. Iya, iya. Jadi ya. Oke, jadi aturannya kayak gitu. Kalau misalkan kita isi yang pertalit di sini harus menunjukkan STNK sekaligus apa namanya dikasih maksimalnya cuma Rp50.000. Kecuali kita mau pakai Pertamax itu bisa sepuasnya, maksudnya full gitu bisa. Oke deh, kita barusan istirahat di masjid ini mendekati Tanah Grogot, kurang lebih mungkin sekitar 11 menit lagi kita udah sampai di kota Tanah Grogot, yaitu ibu kota Kabupaten Pasir. Ini suara saya udah mulai hilang karena memang perjalanan tadi penuh dengan hujan, jadi kayaknya udah mulai kayak demam-demam dikit. Oke, kita lanjut jalan menuju ke Tanah Grogot. Oke, kita udah sampai di kota Tanah Grogot. Selamat datang di Tanah Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini hari kedua dari perjalanan saya dari IKN menuju kota Pontianak. Jadi malam tadi kita istirahat atau nginap di Tanah Grogot. Ini masuk Kabupaten Pasir, ibu kotanya namanya Tanah Grogot. Dan kita akan maju jalan lagi menuju ke Kalsel. Ya, perjalanan dari sini untuk sampai Kalsel kurang lebih menempuh waktu sekitar 9 sampai 10 jam kalau nggak salah. Kemarin saya nanya, saya kurang tahu nanti kalau ditempuh pakai motor bisa sampai berapa jam. Jadi saya tadi malam nginep di sini, ini guest house yang lumayan murah untuk saya. Tempatnya bersih, kemudian rapi, kamar mandi dalam ada AC. Terus satunya lagi orang yang punya tuh ramah itu di sini. Ya, cuma 170, bersih sekali. Biasanya saya kalau masuk penginapan yang harga segini ini yang 150 atau 170, sandal saya bawa masuk karena di dalam sini nih banyak kotor gitu, kesannya ada berdebu gitu. Nah ini tapi saya nggak bawa masuk karena ngerasa bersih sekali di sini, wangi dan bersih. Oke, kita lanjut jalan. Jadi sebetulnya saya kemarin itu nyoba nyari yang di dekat sini, ini ada penginapan sama hotel. Tapi ya agak tinggi juga, selisihnya sampai 100 begitu. Oke, kita lanjut jalan menuju ke Kalsel. Tapi ini cuaca agak mendung dan pagi tadi itu sempat hujan, jadi kita nggak bisa langsung berangkat pagi-pagi. Kalau saya perhatikan sama dengan pom-pom bensin pada umumnya ketika kita datang di jalur Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Barat begitu, meskipun di daerah Kalimantan Timur ini sebagai pusat keberadaan Pertamina. Kalau kita perhatikan masih banyak pom-pom bensin yang ngantri panjang. Bukan berarti di daerah Kaltim itu terus tidak ada antrian panjang. Di sini malah kebanyakan
kita kalau misalkan isi bensin itu kayak ada semacam pembatasan begitu. Kemarin kita udah mau ngisi itu cuma dapatkan 50.000. Mau macuk kaca puto. Iya. Iya le mau masuk katanya caput tuh. Ayah kadang. Bahasa anak tawean yang mau nasi aku kalau bisa aja mau makan bu. Ya, ini adalah di perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Jadi sekarang ini saya masih berada di ujung Kalimantan Timur. Oke, kita jalan. Nah, ini kita udah melewati batas dari Kalimantan Timur dan masuk Kalimantan Selatan. Sampai di kota Batu Licin, ibu kota Tanah Bumbu yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi perjalanan kalau dari sini untuk sampai ke Banjarmasin itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Oke, selamat pagi. Tadi malam kita bermalam di sekitaran Batu Licin. Ini penginapan yang kalau dari kota Batu Licin mungkin sekitar 1 kilo gitu. Perjalanan untuk hari ini kita akan melakukan rute dari Batu Licin menuju ke Banjarmasin. Ini masih butuh waktu sekitar 5-6 jam perjalanan dari sini. Dan ini masih pagi. Kita langsung lanjut jalan aja menuju ke Banjarmasin. Oke, bismillah, kita mulai perjalanan kembali menuju ke arah Banjarmasin. Ini kita udah mulai meninggalkan kota Batu Licin. Oke, ini kesempatan yang menurut saya luar biasa karena melewati jalanan yang berada di tepian sungai, di tepian pantai, dan kebetulan juga kita akan menemukan sebuah masjid. Itu ada nama masjid, Masjid Ziyadatul Abror yang berada di atas permukaan laut. Oke, jadi teman-teman, ini ada di perbatasan antara Tanah Bumbu dengan Tanah Laut. Ini sekarang kita akan memasuki Kabupaten Tanah Laut yang ada di Kalimantan Selatan.
teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Banjarmasin. Sesuai Google Map, perjalanan kalau dari Pelaihari yang ibu kota tanah laut ini kurang lebih ke Banjarmasin itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Oke, tadi kita meninggalkan kota Pelaihari itu langsung kena hujan. Ini kita mengikuti arah papan nama yang ada di depan sana tadi. Jadi kalau lurus itu ke Martapura atau Banjarbaru juga bisa. Jadi ke lurus sana itu sampai ke Martapura atau Banjarbaru. Nah, ini kita beloknya ke kiri menuju ke Banjarmasin. Saya kurang tahu dari sini ke arah Banjarmasin masih berapa lama lagi. Kalau ke kotanya, pusatnya lurus terus kah? Kemana Pak? Pusat kota. Pusat kota lurus aja. Lurus terus. Lurus aja sekitar 10 tahun. Oke, makasih. 15 tahun Pak. Ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut jalan lagi menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi tadi malam saya nginep di sini di guest house Syariah yang ada di kota Banjarmasin, dan kita mau lanjut perjalanan kurang lebih sekitar 4-5 jam, 4 jam lah anggaplah, dari kota Banjarmasin menuju ke Palangkaraya. Oke, jadi tadi malam kita nginep di kota Banjarmasin dan kita akan melihat dari dekat suasana kotanya seperti ini. Kira-kira di sini kita berada di tepian Sungai Martapura. Jadi ini yang sebelah situ itu ada kayak semacam bangunan tinggi, itu namanya Menara Pandang, bisa juga dipakai untuk melihat kota yang ada di sini dari atas sana. Tapi karena ini belum dibuka jadi nggak bisa naik ke sana. Nah, biasanya untuk di hari Sabtu sama Minggu di sekitar area sini itu diadakan kayak semacam orang jualan yang menggunakan sampan-sampan gitu. Tapi ini sekarang nggak ada karena ini bukan hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, di sepanjang sungai ini itu nantinya kita bakalan menemukan kayak semacam orang jualan gitu, yang biasa kita dulu pernah melihat di iklan TV gitu, yang ada semboyan RCTI Oke, itu biasanya kan ada yang jualan sayur mayur tapi di atas sampan terapung begitu. Ini berada di sekitaran sini, tapi ini tidak ada karena ini bukan hari Minggu. Biasanya pasar itu diadakan di hari Sabtu sama hari Minggu. Oke, nanti dari sini kita akan lanjut lagi perjalanan menuju ke Palangkaraya, kurang lebih menempuh waktu sekitar 4 jam lagi menggunakan motor roda 2. Tidak tahu kalau misalnya kita menggunakan mobil untuk sampai ke Palangkaraya berapa jam. Kita mau ke arah Kalteng, jadi ada flyover di sini, masuk di lampu merah bagian bawah ke kanan. Ini jalannya adalah Jalan Ayani yang kita lewati.
Oke teman-teman, kita udah sampai di perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Ada gerbang yang warna hijau itu, cuman sayangnya nggak terlalu terawat. Jadi sebentar lagi kita akan melewati batas Kalteng dengan Kalsel dan masuk wilayah Kalteng. Oke. Ini jembatan apa ini? Pulau Petak. Ya. Oke, kita udah masuk di wilayah Kabupaten Kuala Kapuas, masuk Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Jadi kalau dari sini sampai ke Palangkaraya masih butuh waktu sekitar 3 jam lagi, begitu kira-kira ya. Cepat. Hah? Kalau kita perjalanan agak cepat. Agak cepat. Nah, di Kuala Kapuas nanti untuk sampai ke Palangkaraya ada melewati kabupaten lagi nggak? Pulang Pisau. Oh, Pulang Pisau. Kita melewati kotanya nggak? Melewati kotanya? Oh enggak. Agak sungai dikit. Oh begitu. Jadi kita melewati jalur Trans Kalimantan ini, tapi nanti wilayahnya kita melewati Kuala Kapuas terus sampai ke Palang Pisau juga, baru ketemu dengan Palangkaraya begitu. Oke. Makasih ya Bang ya. Mau jalan ini mau Oh. aja. Kita udah sampai di bundaran yang ada di ibu kota Kabupaten Kuala Kapuas. Di depan kita ini ada tugu semacam ini. Di bundaran ini kita nanti lurus terus untuk sampai ke Palangkaraya. Ya, Kuala Kapuas, kota air. Oke, ini kita melewati jembatan lagi, jembatan Pulau Telo. Oh Pak, ini arah kota Pak? Ya. Arah kota Palang Pisau ya? Ya. Kalau tadi lurus terus? Lurus ke Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Ke Palangkaraya. Mending sana aja. Iya, lurus sana. Kalau sini? Sini ke kota Pulang Pisaunya. Ya, tapi nggak bisa tembus ke. Tembus bisa, cuma jembatannya lagi diperbaiki, nggak bisa lewat. Oh, begitu. Dalam, ya. Oh, ya, oke. Enak ini. Oh, iya, iya. Gampang aja ini. Oke. Jadi aspal juga kan. Nanti jembatan ketemu jembatan besar, belok kanan. Iya. Oke. Makasih ya. Oke. Ini kita udah sampai di ujung jembatan atau di ujung tol ini. Ya, kita udah sampai di ujung jembatan. Oke. Jadi tadi dari turun jembatan kita akan menemukan banyak warung di sini. Kita mau istirahat dulu di sini. Masih 1 jaman mungkin untuk sampai ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya masih berapa lama lagi? Hah? Palangkaraya? Setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih. Ya. 1 jaman begitulah. Ya, 1 jam ya. Ini masuk kampung apa di sini? Nusa. Nusa. Ya. Lepas dari apa jembatan panjang itu ya? Ya, itu Nusa. Itu sebutannya jembatan atau Nusa. tol? Jembatan Nusa. Oh, jembatan Nusa. Ya. Itu jadi jembatan, bukan tol ya? Bukan jembatan Nusa. Ada puluhan kilo kali ya? Hah? Panjang kan? Panjang. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi menuju ke Palangkaraya.
Ya, akhirnya kehujanan juga. Jadi perjalanan tadi baru beberapa menit kita udah kena hujan di sini. Oke, akhirnya kita kembali ke zona waktu Indonesia Barat. Jadi di Kalimantan Borneo atau Kalimantan itu terbagi menjadi 2 zona waktu. Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat itu masuk waktu Indonesia bagian barat. Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara masuk Indonesia bagian tengah. Bismillah, kita mulai lanjut jalan menuju Sampit. Oke, pagi ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya menuju ke perbatasan Kalimantan Barat. Kita isi perut dulu. Untuk perjalanan jauh kita harus makan. Ini di tempat warung makan Mbak Yu. Mbak Yu, makan. Ini apa? Khas Jawa banget ya, Dek? Enggak, ini kan Jawa Timuran. Jawa Timuran. Wah. Ini potongan. Iya. Oke, kita istirahat makan dulu di sini. Kebetulan mampir di warungnya Mbak Yu. Oke, akhirnya kita menemukan makanan Jawa setelah beberapa hari dalam perjalanan. Kita biasa menemukan makanan Padang, rata-rata Padang, kemudian makanan khas tempat. Dan ini kita melihatnya ini bukan berada di tengah kota, tapi masih jauh. Kira-kira 30 menit dari kota Palangkaraya kita bisa menemukan makanan khas Jawa. Ini Jawa Timur di sini, Mbak Yu. Kita makan lagi. Ini ciri khas apa namanya, es teh Jawa. Kalau kita minum es teh Jawa itu apa namanya, gulanya gula masih gula pasir, bukan gula yang udah dicairkan. Ini ciri khasnya kayak gini. Dia di Jawa Tengah atau Jawa Timur kurang lebih sama. Tapi kalau kita makan atau minum es teh di sini, air gulanya itu udah cair, jadi udah nyampur, nggak perlu digodek lama kayak gini, nggak perlu. Tadi apa tadi? Lauk ini apa namanya? Botok, iya. Terus ati 1, telur 1, kasih ini, udah. 5. Es teh. Oke, saya lanjut jalan lagi. Ternyata ini ibunya perantauan, bukan transmigrasi. Dan ini masih jauh sekali perjalanan. Butuh sekitar 8 jam mungkin untuk sampai ke Sampit. Jadi ini di KM 29 kalau nggak salah. Ya, KM 29 dari Palangkaraya. Oke, ini kita ganti oli di sini. Di daerah mana nih, Bang?
Kecamatan apa? Lantaran. Pelantaran, Kabupaten Sampit kan? Sampit. Sampit ini abang? Belum. Ini masuk kabupaten apa? Katingan? Oh Sampit, ya. Kota Waringin Timur, ya masih daerah Sampit. Jadi ini kemarin saya isi di Samarinda 4 hari yang lalu. Ya, jadi ini saya ganti di sini. Jadi ini perjalanan masih kira-kira 20 jam lagi kali ke Pontianak. Lebih ya? Kurang lebih 20 jam lagi dari sini. Nah, ini kita ngadem dulu sebentar sekaligus ganti oli. Nanti ada setel rantai juga. Oke, berapa, Bang? Oke, ini kita udah sampai di Tugu Perdamaian, mengenang waktu zaman kerusuhan Sampit dengan warga Madura. Dibuatkan tugu ini, harapannya supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi, tidak akan terulang lagi gesekan antar etnik yang ada di Kalimantan Tengah. Oke teman-teman, ini pagi hari saya mau melanjutkan perjalanan. Tadi malam saya nginep di sekitaran Kabupaten Seruan. Ini adalah kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah, termasuk kabupaten baru pecahan dari kabupaten Kota Waringin Timur yang beribu kota Sampit. Ya, jadi ini pagi hari udah jam 5-an begitu, kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Kalimantan Barat sampai nantinya bisa tembus ke kota Pontianak. Perjalanan kemarin dari kota Palangkaraya untuk sampai sini itu butuh waktu sekitar 6 jaman begitu. Jadi karena saya agak sedikit mampir-mampir ke beberapa perkampungan, jadi agak lambat dan sampai sini sekitar jam 5 baru saya nginep di tempat ini. Ini kalau sampai ke perbatasan, perkiraan nanti butuh waktu sekitar 5 jam lagi sampai perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Oke, kita lanjut jalan. Bekal Magicom. Iya. Perjalanan jauh berarti ya? Iya. Kisaran hampir 6 jam, Pak. Oh, 6 jam. Iya. Menginap atau memang pulang pergi? Kita nginap nanti. Oh, nginap. Pokoknya Wah, nginap. perlengkapannya luar biasa Pak Magicom. Iya. Pakai motor ya? Motoran. Mas dari Pembuang ya? Dari Pembuang itu Pembuang. daerah mana? Pembuang itu daerah Seruyan. Seruyan. Iya, arah Jadi Sampit. Kabupaten Seruyan itu Seruyan. ibu kotanya Pembuang. Iya. Nah, kalau saya tadi jalan dari Sampit, itu kan melewati Seruan ya, melewati Pembuang ya. Oke. Tapi nggak melewati kotanya ya. Kota Pembuangnya nggak ketemu kan? Kota Pembuangnya Agak masuk. Masuk. Iya. Di tepian laut, sungai. Sungai, Pak. Oh. Dari rumah sakit. Jadi ibu kota Kabupaten Seruan itu berada di tepian sungai, bukan di jalur Trans Kalimantan ini, bukan. Bukan. Iya, Jadi kita masuk beda. lagi. Iya. Kayak semacam ini kita udah sampai di Simpang Runtuh. Runtuh. Ini Simpang Runtuh. Simpang Runtuh, Kecamatan Pangkalan Lada ya. Oke. Pangkalan Lada. Nah, ini kan masuknya Kabupaten Waringin Lama. Waringin Barat. Ya. Nah, itu Waringin masuknya ke sana ya, Mas ya. Iya. Jadi kita kalau misalkan melewati jalur Trans Kalimantan ke arah Kalbar, nggak melewati kotanya begitu, nggak melewati apa Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Oh begitu, paham.
Jadi tadi perjalanan saya kemarin anggaplah kalau dari mana namanya itu ibu kotanya itu apa namanya? Palangkaraya, ketemu dengan kota Waringin Timur dulu. Ya namanya yang ibu kotanya Sampit ya. Setelah itu Kabupaten Seruyan. Seroyan. Ya, yang kabupaten yang ibu kotanya Kuala Pembuang. Nah, baru ketemu ini Kabupaten Kota Waringin Barat, yang ibu kotanya Pangkalan Bun. Baru nanti kita ke sana ketemu dengan Kabupaten Lamandau. Nah setelah itu baru ketemu dengan perbatasan Kalbar Kalteng. Kira-kira semacam itu. Luar biasa. Matur nuwun Mas Ji. Enak berada di bawah pohon. Oke, jadi dari sini kira-kira masih sekitar 7 atau 8 jam lagi, atau bahkan 9 jam sampai ke kota Pontianak. Dan nanti mungkin saya akan nginap atau istirahat terlebih dahulu untuk di daerah Kabupaten Ketapang, tepatnya mungkin di daerah Nangatayap ataupun di Sandai begitu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Pontianak. Masih lumayan lama, tapi setidaknya kita udah melewati 4 provinsi, bisa dikatakan. Ya, udah melewati 3 provinsi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan ini yang terakhir nanti bakalan ketemu dengan Kalimantan Barat. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Ini barusan kita istirahat makan di perbatasan antara Kalbar dengan Kalteng. Jadi kita mau lanjut jalan lagi menuju ke Kabupaten Ketapang yang ada di Kalimantan Barat. Oke, selamat pagi. Jadi tadi malam kita nginap di Nangatayap. Nah, dari perbatasan Kalbar Kalteng menuju ke Nangatayap ini sekitar 1,5 jam. Ini kita akan lanjut jalan menuju ke kota Pontianak kurang lebih 7 jam. Jadi di perjalanan kemarin juga ada terjadi kayak semacam radang tenggorokan, batuk-batuk kecil gitu. Di sini sedikit banyak udah mulai reda. Oke, kita lanjut jalan menuju ke kota Pontianak pagi ini. Kita mudah-mudahan tidak ada hujan, tapi tadi malam hujannya lebat sekali di sini, dan mudah-mudahan siang ini kita lancar sampai kota Pontianak. Oke, ini kita sudah mendekati jembatan panjang yang ada di Tayang, Kalimantan Barat, dan selama perjalanan dari Kaltim, Kalsel, Kalteng, memang jalan ini menurut saya yang masih sempit dibandingkan dengan jalan-jalan yang lain yang ada di Trans Kalimantan. Ini kayaknya lagi ada pengerjaan bahu jalan, nanti bakalan dilebarkan kakinya.
jembatan panjang. Di bawah ini adalah Sungai Kapuas yang dilewati kita ini. Kemudian nanti yang di sebelah sana Sungai Tayan. Jadi ini bisa dikatakan jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Oke, ini kita berhenti sejenak. Memang banyakkan dari pejalan yang entah pakai motor atau pakai mobil, banyak yang berhenti di sekitaran jembatan sini. Ini adalah Sungai Kapuas. Jadi dulunya sebelum jembatan ini terbangun, kita akan melewati yang ada di depan sana, jembatan Piasa namanya. Tapi kita menggunakan pelampung atau semacam ferry begitulah di sana. Jadi kita mobilnya atau motornya itu menyeberang menggunakan penyeberangan ferry atau pelampung untuk sampai ke sisi sebelah sana. Tapi semenjak ini dijadikan, setelah ini bisa berfungsi sekarang untuk lalu lintas kendaraan, mereka akan menggunakan jalur ini atau menggunakan jembatan panjang ini. Jembatan ini kalau nggak salah diresmikan di tahun 2016 oleh Bapak Jokowi dan memang dibuat waktu zamannya Pak Presiden Jokowi. Ini kira-kira semacam ini. Jadi perjalanan kalau kita dari perbatasan tadi, ini bisa dikatakan di pertengahan dari perbatasan Kalbar tadi untuk sampai ke Pontianak, ini bisa dikatakan di pertengahan. Nanti dari sini sampai ke Pontianak mungkin masih butuh waktu sekitar 2,5 jam lah. Iya kah? Ada nonton? Ada. Kemarin sampai di IKN nggak? Iya. Pakai motor? Waktu itu pakai motor, terus saya tinggalkan di mana tempat kawan di Balikpapan. Terus saya jemput pakai pesawat, baru baliknya ke sini pakai motor ini. Berat? Ke Lamandau. Ya? Kemarin ke Lamandau. Ke Lamandau, lewat ke Lamandau. Iya. Jadi bertiga ini. Ya. Nanti di Pontianak berapa lama? Ya kurang lebih seminggu lah. Seminggu. Oh. Mas, sudah menunggu. Ada nginap di mana, Bang? Ada rumah Pontianak. Bukan, maksudnya di perjalanan? Di Sandai. Oh, di Sandai. Saya tadi malam nginepnya di Nangatayap. Rencana Nangatayap. Ya Nangatayap ke sini kan masih agak lama. Iya, Ya kalau Sandai kan agak dekat. Iya. Berarti tinggalnya di Pangkalan Bun. Tapi ini mau pergi ke Pontianak. Asalnya di Pontianak apa? Orang Tionghoa Pontianak. Ya, jadi di bawah ini adalah pulau yang diapit dua sungai. Jadi yang tadi kita lewati namanya Sungai Kapuas, kemudian yang di sebelah sana ada namanya Sungai Tayan. Nah, ini kita udah berada di atas pulaunya ini. Nah, ini yang namanya Sungai Tayan. Nah, nanti ketemu lagi di sana dengan Sungai Kapuas. Jadi menyatu ini, setelah ini nanti menyatu Sungai Tayannya. Oke teman-teman, ini jalan saya belok ke arah kiri menuju ke kota Pontianak. Kalau lurus terus, itu nanti bisa tembus sampai ke Kabupaten Canggu, Kalimantan Barat, bahkan bisa sampai ke perbatasan Indonesia Malaysia yang ada di Entikong, Canggu, Kalimantan Barat. Ini kita langsung lurus terus menuju ke kota Pontianak. Ya, ini namanya Simpang Ampar. Simpang Ampar dekat dengan Tayan, ya, yang berada di wilayah Kabupaten Canggu, Kalimantan Barat. Oke
teman-teman, kita udah sampai di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini berada di depan Polres Kuburaya. Jadi dari sini nanti kita akan sampai ke kota Pontianak, paling butuh waktu sekitar 20 menit. Sudah dekat sekali karena Kabupaten Kuburaya itu berbatasan langsung dengan kota Pontianak. Oke, ini pemandangan di atas Sungai Kapuas yang di jembatan Kapuas 2 atau Tol 2 di sini di Kalimantan Barat disebutnya Tol 2. Jembatan Kapuas 2. Oke, ini kita masuk di perbatasan gerbang menuju kota Pontianak dari kota Kuburaya, dari Kabupaten Kuburaya. Ada selamat datang kota Pontianak. Kita sudah berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Barat. Oke, akhirnya kita udah sampai di kota Pontianak, Kalimantan Barat setelah menempuh waktu kurang lebih sekitar 6-7 hari. Perjalanan secara umum sebetulnya hanya menempuh waktu sekitar 2 hari, tapi karena saya waktu malam saya gunakan benar-benar untuk istirahat, makanya waktunya sedikit agak panjang. Jadi kalau dihitung dari Samarinda ke kota Pontianak itu saya melewati 4 provinsi, bahkan sampai 21 kota kabupaten yang ada di Kalimantan. Mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan review perjalanan saya ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.